teman-teman, kembali lagi bersama saya. Salam sehat teman-teman. Saya di sini akan sharing nih suatu penyakit yang sering kita dengar, penyakit diabetes mellitus atau disebut juga kencing manis. Pada umumnya juga ada yang mengatakan penyakit gula nih teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mutiara Manuela Tambah. Saya mahasiswa S2 program administrasi rumah sakit Universitas Urindo. Ya, pengertiannya, gejala, faktor resiko, kriteria, komplikasi, dan nanti di akhir gimana sih cara pencegahan diabetes mellitus tersebut. Nah, yang pertama nih, saya akan membahas pengertiannya dulu teman-teman. Apa sih pengertian diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus itu adalah penyakit di mana kadar gula darah kita itu tinggi. Ini bisa disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin yang mengakibatkan kadar gula darah kita itu tinggi. Si insulin tersebut dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas ini menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin namanya. Untuk teman-teman, kita juga harus mengetahui nih gejala dari penyakit diabetes mellitus itu apa. Gejalanya itu ada bisa kita sebut juga dengan gejala klasik, seperti rasa haus berlebihan, rasa lapar yang berlebihan, sering buang air kecil nih teman-teman. Dan di sini juga biasanya orang-orang tersebut yang menderita penyakit diabetes mellitus itu mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, padahal nafsu makannya tinggi tapi berat badannya turun. Ada juga gejala lain nih teman-teman, misalnya luka lambat sembuh. Biasanya pasien-pasien ini kalau ada luka sedikit itu lama sembuh dan biasanya bisa menyebabkan infeksi atau sampai gangren teman-teman. Lukanya itu. Nah, ada juga yang mengeluh matanya itu buram. Bisa juga sampai kalau sudah mengalami komplikasi bisa sampai kebutaan. Dan pasien tersebut sering mengeluh mudah lelah, mudah capek. Nah, itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke faktor resiko. Faktor resikonya itu apa sih? Yang sering faktor resiko yang menyebabkan seorang itu mengalami penyakit diabetes mellitus. Biasanya nih ibu-ibu yang sering, bukan sering sih teman-teman, tapi misalnya ibu-ibu yang melahirkan bayinya itu lebih dari 4 kilo bayinya, itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua itu kadar kolesterolnya yang tinggi. Usia lebih dari 41 tahun itu suatu resiko. Dan apabila kita ada faktor keturunan nih teman-teman, jadi faktor keturunan itu sangat berpengaruh. Dia tidak sehat, kurang aktivitas, kegemukan atau obesitas. Ini merupakan suatu faktor resiko untuk seorang bisa terjadi penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, komplikasi apa sih yang dapat disebabkan apabila gula darah kita tidak terkontrol atau tidak kita atasi? Bisa menyebabkan kerusakan saraf, pembuluh darah, bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan dan kematian jaringan. Bisa juga nih yang dialami beberapa pasien itu disfungsi seksual teman-teman. Dan ada juga yang mengalami katarak dan sampai kebutaan. Nah teman-teman, apa sih kriteria orang tersebut dikatakan terkena kencing manis? Yaitu bisa gula darah sewaktunya itu di atas 200, gula darah puasanya di atas 126, dan ada juga pemeriksaan kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral itu lebih dari 200. Nah teman-teman, kebiasaan apa yang bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, kita biasa nih banyak makan makanan yang goreng-gorengan, minuman yang bersoda,
kurang istirahat atau kurang tidur, stres berlebihan, merokok, alkohol, itu merupakan suatu kebiasaan yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit kencing manis. Nah, sekarang kita caranya gimana sih mencegah supaya kita tidak terkena penyakit kencing manis tersebut? Satu, yang pertama nih, kita harus periksa gula darah kita sedini mungkin. Apalagi kita yang memiliki faktor resiko yang saya jelaskan tadi, atau kita punya riwayat keturunan nih kencing manis. Jadi sebaiknya sedini mungkin kita melakukan pemeriksaan gula darah kita secara rutin, karena kita harus mengkontrol dan memastikan gula darah kita itu tetap normal untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang akan terjadi nanti. Kita kan nggak mau ya teman-teman sampai terjadi komplikasi karena kita tidak kurang peduli sama keadaan kesehatan kita. Yang kedua itu konsumsi makanan yang sehat dan dengan pola makanan yang baik dengan gizi seimbang, mengurangi konsumsi gula, makanan yang bersoda, makanan yang tidak sehat, gorengan, atau kurangi konsumsi garam yang berlebih. Yang ketiga itu mencegah berat badan kita tetap ideal, dimana tadi kan kita sudah sepakat nih kalau kegemukan itu suatu faktor resiko menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Jadi kita harus menjaga berat badan kita supaya tetap ideal, terhindar dari kegemukan kayak gitu teman-teman. Yang keempat, latihan jasmani secara teratur. Jadi kita di sini kita harus olahraga, gerak teman-teman supaya kita terhindar dari namanya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Oke, begitu saja teman-teman sharing saya, semoga bermanfaat. Ini teman-teman saya tutup sharing saya ini dengan sebuah pantun. Ya. Ke sungai melihat berang-berang, mereka berenang ke sana kemari. Ayo konsumsi gizi seimbang supaya obesitas dapat dihindari. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah.